sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ana, kemudian Ibu Suci, Wakil Kepala Sekolah, Pak Herman, anggota komite, kemudian yang saya sayangi adik-adik sekalian, peserta Dr. Cilik SDIT Baitul Jannah pada tahun 2020 ini. Alhamdulillah, pada hari ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kita melakukan pembelajaran, ya. Jadi kita akan belajar baik itu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama dan ilmu kedokteran. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita semua, ya. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Ya, jadi ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, kemudian mengatur semua kehidupan kita, memberikan kita rezeki sehingga kita menjadi makhluk yang paling beruntung, ya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya next. Slide berikutnya. Nah, mari kita mengenal pencipta kita, ya. Jadi kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berada tinggi di atas arsy telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Ya. Jadi manusia itu Allah ciptakan dengan tujuan yang baik, ya. Dengan tujuan adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sepantasnya kita sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada Allah, ya. Karena Allah itu sudah menciptakan kita, menciptakan alam semesta untuk kita, kemudian mengatur kehidupan. Kemudian Allah juga yang telah memberi kita rezeki. Maka hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah saja, karena hanya Allah yang berhak untuk disembah, yang lain tidak berhak untuk disembah, ya. Kemudian next. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian kita perhatikan adik-adik sekalian, ya. Kita perhatikan itu Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, next. Di dalam surat At-Tolak ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat At-Tolak ayat 12, sebelumnya, slide sebelumnya. Nanti yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi misluhunna. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, di sini adik-adik sekalian, Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan 7 lapis langit dengan sempurna. Kemudian Allah juga menciptakan bumi yang terhampar luas, ya. Nah, Allah ini
menciptakan langit, kemudian bumi, dengan tujuan agar manusia ini mengetahui ya bahwasannya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang bisa menciptakan makhluk yang sempurna seperti manusia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mempunyai ilmu yang sangat luas ya. Yang sangat luas. Allah mengetahui segala sesuatu. Terus next. Selanjutnya kita akan memahami apa tujuan manusia ini diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini agar manusia menyembah hanya kepada Allah saja, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berkata di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin bukan tanpa tujuan, ya, tetapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Nanti dalam beribadah ini, ya, kita harus mengikuti dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mengharapkan sesuatu selain dari Allah, ya, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tetapi hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah yang kedua syaratnya adalah mutaba'ah, ya. Beribadah itu harus mengikuti perintah dan tata cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beribadah tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad, maka ibadah itu tidak diterima. Ya, nah ini. Jadi Allah menciptakan terlebih dahulu sebelum manusia ada jin. Ya, nah, jin itu adalah khalifah sebelum manusia. Ya, dia tinggal di bumi sebelum manusia. Tapi kemudian Allah gantikan menjadi manusia yang mengurus bumi ini. Terus next. Kemudian kita perhatikan perkataan Allah dalam surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adik-adik perhatikan semua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semua, ya, mengeluarkan saya, adik-adik sekalian, mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kita, ya, ibu kita. Jadi Allah yang mengeluarkan kita, ya, dari dalam perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an. Dulu waktu masih bayi kita tidak mengetahui apa-apa, ya. Jadi makan masih disuapin, kemudian kita juga belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, ya. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita adanya pendengaran, ya. Jadi pada bayi itu yang pertama kali berfungsi atau berjalan itu adalah pendengaran, ya, berfungsi dulu pendengaran. Kemudian setelah beberapa minggu umur bayi itu, kemudian Allah menyempurnakan penglihatan bayi, ya. Jadi sudah mulai melihat umur 1 bulan itu sudah jelas penglihatan bayi. Nah, kemudian Allah juga akan menyempurnakan pikiran kita, al-afidah, ya, pola pikir kita. Nah, nanti ini akan sempurna pada saat kalian adik-adik mencapai usia baligh atau usia pubertas, ya, usia 15 tahun nanti pikirannya sudah sempurna, jadi bukan seperti anak-anak lagi, ya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita semua bersyukur. Itulah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, dulu kita ini masih kecil, bayi, nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk keluar pun Allah yang mengeluarkannya, ya, dari perut ibu-ibu kita. Nah, kemudian setelah itu kita lahir, kita diberikan Allah pendengaran,
kemudian diberikan Allah penglihatan, kemudian Allah menyempurnakan akal kita, ya. Mudah-mudahan kita semua bersyukur. Nah, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Ya. Nah, dengan akal ini, dengan pikiran ini, kita bisa memahami ayat-ayat Allah yang terkandung baik di dalam Al-Quran maupun di dalam penciptaan manusia itu sendiri. Ya. Jadi kita gunakan akal pikiran ini, adik-adik belajar agama, ya, kemudian belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan digunakan pikirannya, waktunya kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, dari baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mari kita manfaatkan waktu kita ini untuk belajar, ya, untuk belajar mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dari diri-diri kita, ya, dari memperhatikan, mempelajari tubuh kita sendiri, ya. Next, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas, ya, sistem pernafasan manusia ini, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik penciptaan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya. Jadi sangat sempurna. Manusia hidungnya ada di depan, ya. Sempurna, bagus, cantik, ganteng, ya. Kalau hidungnya ada di samping, ya, tentu kita tidak akan, ya, jadi cakep, tidak akan bagus, ya. Kemudian lubang hidungnya menghadap ke bawah, sehingga waktu kehujanan air tidak masuk ke lubang hidung kita, ya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, sistem pernafasan ini adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi manusia, ya. Karena manusia ini apabila dia tidak bernapas dalam 3 menit, maka dia akan mati, ya. Jadi seseorang itu 3 orang di dalam 3 menit apabila dia tidak bernafas, maka dia akan mati, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem pernapasan yang sangat sempurna ini, ya. Nah, sistem pernapasan ini berfungsi yang pertama adalah untuk menghantarkan udara masuk, ya, menghantarkan udara masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian sistem pernapasan ini juga berfungsi untuk mengeluarkan udara yang kotor, ya. Jadi udara yang bersih itu masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian udara yang kotor itu akan dibuang, ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melindungi tubuh dari benda-benda yang mungkin tertelan, ya. Ya, kemudian cairan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan refleks yang namanya batuk sama bersin. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu di lubang hidung, ya, maka kita akan melakukan bersih. Maka tubuh kita akan bersih. Nah, apabila ada benda asing yang masuk di dalam saluran nafas, maka tubuh kita akan... Oh iya, Adek, kenapa? Ada apa, sayang? Siapa namanya? Namaku Nabi Makarim Mata Direja. Aku dari kelas 4 Ahmadin. Oke, Nabil. Siap. Nabil dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Dokter. Oke. Nanti setelah itu baru ada waktu untuk bertanya, ya, anak soleh, ya. Oke. Bertanya ya, masih ngebuatin soal. Oke, kembali lagi. Terima kasih, Nabil. Yang fungsi yang kedua adalah dari sistem pernapasan ini untuk melindungi tubuh kita dari benda-benda asing yang mungkin tertelan atau terhirup, ya, pada saat kita bernafas. Apabila benda asingnya itu masih berada di rongga hidung,
maka tubuh kita akan melakukan bersin. Ya, kalian pernah semua pasti bersin. Ya, nah bersin ini adalah salah satu perbuatan yang disukai Allah. Makanya kalau kita bersin, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi Allah itu menyukai orang-orang yang bersin. Ya, itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau ada benda asing lagi, baik cairan ataupun makanan yang masuk ke saluran nafas yang lebih dalam, ya, maka tubuh kita akan melakukan refleks batuk, ya, sehingga bendanya keluar. Misalkan makanan, cairan, dahak, seperti itu, ya. Nah, kemudian sistem pernapasan ini berfungsi untuk menukar oksigen. Jadi oksigen yang berada di dalam udara itu akan ditukar dengan karbon dioksida yang berada di dalam tubuh kita, ya. Jadi karbon dioksida ini adalah hasil dari pencernaan tubuh kita, ya, metabolisme tubuh kita, ya. Nah, kemudian oksigen ini akan ditukar, ya, dengan karbon dioksida sehingga tubuh kita akan semakin sehat, ya. Karena kalau kekurangan oksigen itu dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, ya. Terus next. Selanjutnya Kak Yusa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia. Ya, dibagi dua sistem pernapasan manusia itu, adik-adik sekalian, ya. Yang pertama adalah dari sistem saluran nafas atas, ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang bagian atas itu terdiri dari rongga hidung, ya. Kemudian ada lubang hidungnya, ada faring, ada laring, ya. Nah, itu bagian atas. Nah, kemudian bagian bawah itu mulai dari trakea, bronkiolus, dan alveolus. Nah, itu bisa kalian lihat, ya. Nah, fungsi dari saluran napas bagian atas ini sebagai pintu masuk udara dan pintu keluar udara, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung, ya, ada lubangnya dua, ya, lubang kiri dan lubang kanan. Nah, ini adalah tempat masuk udara. Nah, selain dari hidung, mulut juga bisa masuk udara, ya. Dari mulut. Orang juga bisa bernapas dengan mulut. Tetapi lebih baik itu bernapas melalui lubang hidung, karena lubang hidung itu memiliki rambut-rambut yang ada di hidung, ya. Itu berfungsi untuk menyaring udara biar udaranya bersih. Kemudian di rongga hidung juga terdapat lendir, ya, yang akan menghangatkan udara yang masuk. Jadi udara yang masuk itu menjadi hangat dia kalau dia masuk dari rongga hidung. Nah, tetapi dalam rongga mulut, ya, tidak memiliki rongga mulut, ya. Jadi orang yang bernapas dari mulut itu udaranya mungkin dia ada juga mengandung debu, ya. Jadi dia tidak bersih, ya. Jadi lebih baik kita bernapas melalui rongga hidung, ya. Ini jangan, ada nanti aja nontonnya. Ya, untuk saluran nafas bagian atas dan bawah ini dipisahkan oleh yang namanya, ya, laring. Ini tenggorokan kita, ya, laring dan faring, ya. Nah, di sini perbatasan, ya, perbatasan antara sistem pernapasan atas dengan bawah. Nah, yang di bawah itu kita ada trakea. Jadi trakea itu kayak pipa, itu ada ininya, ya, ada gambarnya. Itu kayak pipa untuk udara masuk. Jadi udara yang sudah masuk melewati saluran napas atas akan masuk ke bawah, ya. Nah, kemudian selanjutnya udara akan masuk ke dalam cabang dari trakea, yaitu bronkus, ya. Nah, bronkus ini kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus, cabang-cabang kecil, dan akhirnya udara tersebut akan masuk ke alveolus. Nah, alveolus itu seperti kantong, ya, yang gambarnya ada di sebelah kiri itu, ya, itu kantong-kantong udara. Jadi bisa mengembang dan bisa mengempis. Nah, disitulah udara itu berakhir, ya, di situ, ya. Next, terus. Nah, bagaimana cara kita bernafas, ya? Yang pertama, rongga dada kita akan membesar dulu, ya. Jadi sehingga paru-parunya bisa mengembang, ya. Kemudian kita menarik nafas masuk melalui hidung, ya. Kemudian udara tersebut turun lagi ke faring, kemudian laring, ke trakea,
ke bronkus, lalu ke alveolus ya. Nah, di alveolus, di ruang kantong-kantong udara tersebut, itu terdapat banyak sekali pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang ada di alveolus. Sehingga di sana mungkin terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, ya. Jadi oksigen itu adalah udara yang masuk, yang bersih, segar, ya. Kemudian itu akan ditukar dengan karbon dioksida. Jadi gas hasil dari metabolisme tubuh kita. Jadi hasil dari pembakaran tubuh kita berupa karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Terjadi pertukaran di sini ya. Jadi oksigennya itu dia akan diserap, sedangkan karbon dioksidanya itu akan dilepas di sini oleh darah. Ya, sehingga tubuh kita akan segar. Nah, oksigen ini sendiri di dalam tubuh kita dia digunakan untuk menghasilkan energi, ya, untuk menghasilkan tenaga. Jadi oksigen ini adalah dia merupakan penerima elektron, ya. Elektron itu molekul kecil, ya, yang dibutuhkan, yang dibutuhkan, ya, dia itu saat menghasilkan energi, elektron ini akan dilepaskan oleh tubuh. Nah, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen, ya. Nah, kemudian dia itu akan diubah oksigennya menjadi karbon dioksida, ya, kalau dia sudah menangkap elektron. Nah, bagaimana tubuh kita kalau tidak ada oksigen, ya, tubuh kita akan terasa lemas, ya, kemudian bisa mengalami kematian kalau oksigennya tidak bisa terpenuhi. Kebutuhan oksigennya tidak bisa terpenuhi. Terus, next. Selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mengenali sistem pernafasan, ya, dari sistem pernafasan atas, kemudian ada sistem pernafasan yang di bawah, ya. Nah, pada sistem pernapasan ini kadang-kadang manusia itu atau seseorang mengalami gangguan pada sistem pernapasan ini. Nah, gangguan pada sistem pernapasan ini ada dua, gangguan ringan dan gangguan berat. Nah, gangguan ringan ini bisa disebabkan oleh berbagai penyebab, ya. Misalkan infeksi, ya, disebabkan oleh kuman, ya. Kemudian bisa disebabkan reaksi tubuh sendiri, misalkan alergi atau peradangan, ya. Nah, gangguan ringan ini biasanya sembuh, ya, meninggalkan suatu kecacatan, ya. Jadi bisa sembuh dengan cepat, ya. Misalkan kalian batuk, pilek, demam, ya, itu seperti itu gangguan ringan pernafasan. Kering maupun yang berdahak, ya. Kemudian bisa juga terjadi sesak nafas, ya. Nah, sesak nafas itu akan terjadi apabila bronkus atau pipa saluran nafas tersebut mengalami penyempitan akibat peradangan, ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi di dalam ruangan alveolusnya sehingga itu akan menghalangi keluar masuknya udara, ya. Itu akan menyebabkan sesak nafas, ya. Contoh penyakit yang ringan itu ya misalkan batuk pilek, asma, ya, kemudian bronkitis, itu penyakit yang ringan, ya, radang pada saluran pernafasan. Kemudian ada juga gangguan sistem pernafasan yang sifatnya berat, ya. Nah, ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit yang sudah berat. Misalkan yang pertama adalah kanker, ya. Jadi penyakit kanker ini adalah penyakit yang berat, ya. Jadi pada kanker ini akan tumbuh sel-sel yang baru, ya, di dalam paru-parunya yang sifatnya tidak sama dengan sel-sel sekitarnya. Nah, kemudian gangguan yang berat juga dapat berupa kerusakan dari dinding alveolus tadi, ya. Jadi ruangan kantong udaranya itu menjadi rusak, melebar dan kehilangan elastisitasnya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh perilaku merokok, ya. Jadi perilaku merokok itu dapat merusak paru-paru, ya. Kalau dia rusaknya sudah sangat parah, itu dapat menyebabkan penurunan fungsi dari paru-parunya. Jadi misalkan seorang yang sehat paru-parunya itu berfungsi 100%, ya. Nah, pada perokok yang sudah merokok selama 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun,
fungsi paru-parunya tinggal 60%, kadang-kadang 50% atau di bawah situ. Ya, jadi fungsi paru-paru sebagai alat untuk menukar udaranya itu sudah berkurang sehingga dia akan merasakan sesak nafas. Jadi aktivitasnya akan terbatas, kemudian ya, dia akan mudah lelah dan nafasnya menjadi lebih berat seperti itu. Ya, terus next. Selanjutnya, nah setelah kita mengenali tadi sistem pernapasan kita, ya, kemudian kita juga sudah mengenali sedikit dari gangguan-gangguan sistem pernafasan. Nah ini yang penting untuk kita semua adalah menjaga agar fungsi pernapasan kita ini tetap sehat, ya, dan tidak mengalami gangguan. Yang pertama, kita harus menjaga berat badan, ya, agar berat badan kita seimbang, ya, adik-adik sekalian, ya. Nah, berat badan seimbang itu tidak lebih atau tidak kurang. Berat badan itu tidak lebih dan tidak kurang. Kalau berat badannya terlalu rendah atau kurang, itu juga akan menyebabkan gangguan pernafasan. Begitu juga dengan berat badan yang berlebih. Itu akan menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Orang yang kurus, ya, dia biasanya cenderung mudah batuk. Sedangkan orang yang gemuk, dia biasanya cenderung untuk sesak nafas. Seperti itu, ya. Yang kedua, adik-adik sekalian harus minum air yang cukup, ya, air putih. Harus minum air putih yang cukup. Jadi kebutuhan air putih atau kebutuhan air untuk manusia itu sehari kira-kira 2 liter untuk orang dewasa. Untuk anak-anak kira-kira 1,5 liter. Untuk anak-anak minimal harus minum 6 gelas air setiap harinya, ya, sedangkan dewasa 8 gelas. Nah, dengan minum air yang cukup, ya, itu akan memelihara kondisi sel-sel saluran nafas kita. Jadi dia tetap akan sehat, ya. Kemudian kita juga harus makan makanan yang bergizi, adik-adik sekalian. Ya, jadi makanan-makanan yang bergizi, terutama yang mengandung cukup protein, ya. Nah, karena protein ini adalah zat yang dibutuhkan tubuh kita untuk membangun sel-sel yang sudah rusak. Kemudian dibutuhkan juga untuk pertumbuhan. Sehingga protein ini sangat penting, terutama bagi anak-anak nih, bagi adik-adik sekalian ini kan kalian tumbuh berkembang, badannya semakin tinggi, pernafasannya semakin matang, ya. Nah, jadi kalian butuh banyak makan protein terutama, ya. Protein ini bisa kalian dapatkan melalui lauk pauk, ya. Ikan, telur, daging, ya. Kemudian kacang-kacangan. Nah, itu banyak mengandung protein. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian makan harus ada sumber proteinnya, ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, untuk menjaga sistem pernapasan kalian tetap baik, kalian juga harus menghindari zat-zat yang berbahaya. Nah, terutama yang paling berbahaya sekali adalah asap rokok. Ini kalian tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang merokok, ya. Karena asap rokok itu mengandung ribuan racun di dalam asap tersebut, ya. Nah, racun-racun yang ada di dalam asap rokok itu dia dapat merusak paru-paru. Bukan cuma rokoknya yang rusak paru-parunya, tetapi orang yang ada di sekitar perokok yang juga menghirup asap rokok, ya, itu akan mengalami gangguan pada paru-parunya. Ya, ingat itu, ya. Jadi kalau ada orang yang merokok, kalian nggak boleh dekat-dekat, ya. Dan tidak boleh juga mencoba merokok, karena merokok itu merusak tubuh kita sendiri, sangat berbahaya. Nah, kemudian juga kalian juga harus menghindari debu, ya, serangga, seperti itu. Jadi pakai masker, ya. Kalau misalkan banyak debu, pakai masker. Nah, kemudian kita harus cuci tangan ini. Nah, apalagi di saat sekarang ini. Saat sekarang ini sedang terjadi wabah COVID-19. COVID-19. Nah, ini dengan mencuci tangan secara teratur, kemudian memakai masker, menjaga jarak, ini dapat menghindarkan kita dari infeksi virus COVID-19. Ya, jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini, adik-adik sekalian, dia menular melalui percikan air liur, ya, atau percikan batu, percikan bersin,
pada orang yang yang memiliki virus tersebut, yang menderita penyakit COVID-19, ya, ke orang lain. Ya, jadi kalau kalian itu harus jaga jarak karena 1 meter saat orang berbicara itu masih bisa menyebarkan percikan-percikan air ludah, ya. Nah, jadi itu dapat menyebabkan menularnya penyakit COVID-19 atau virus corona, ya. Nah, ini dapat dicegah dengan kita selalu mencuci tangan, ya. Yang kedua kita memakai masker, yang ketiga kita menjaga jarak, ya, dengan orang lain yang tidak kita kenal terutama, ya. Nah, kemudian untuk menjaga fungsi sistem pernapasan ini tetap baik, kita juga harus tetap berolahraga, ya. Jadi tetap harus berolahraga. Ya, olahraga yang baik yaitu bisa bersepeda, jalan kaki, lari, berenang, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketujuh, selain olahraga, kita juga harus menghindari rokok dan alkohol, ya, karena rokok dan alkohol ini adalah racun, ya, yang dapat merusak tubuh kita, ya. Nah, kemudian yang ke-8, ya, kita harus membuat bumi kita ini hijau, ya. Jadi kita harus banyak menanam tanaman, ya, baik itu tanaman yang ada di pekarangan, ya, atau tanaman yang ada di dalam rumah juga bagus, ya. Karena tanaman ini dia akan memurnikan udara, ya. Kemudian dia akan menyerap polusi udara, sehingga udara itu akan menjadi lebih bersih. Kalau udaranya bersih, insya Allah badan kita akan menjadi sehat. Ya, adik-adik sekalian seperti itu. Ya. Nah, mungkin dari penjelasan yang singkat ini, ya, dari adik-adik sekalian ada pertanyaan, adik-adik. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa tuh sama orang Ya, boleh. Yang ada pertanyaan, silakan. Nabil tadi? Ada pertanyaan, Nabil? Apa ya? Oh ya. Apa, Bil? Oh ya, permisi. Dokter, saya mau nanya. Apa ya? Oh ya. Boleh. Oh ya. Maksudnya kalau di oksigen, kalau apa yang? Oh ya, aku mau tanya, apa yang terjadi kalau gak ada bulu halus di hidung, dalam hidung? Ya. Apa yang terjadi? Iya. Udah itu aja pertanyaannya, Nabil? Iya, tapi apa jawabannya? Apa yang terjadi jika di dalam hidung tidak ada bulu? Rambut, ya. Iya, apa yang terjadi? Terima kasih, Nabil. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari rambut-rambut halus yang ada di hidung kita ini adalah untuk menyaring udara, ya, sehingga debu-debu yang ukurannya besar itu tidak masuk ke dalam saluran nafas kita. Jadi debu-debu tersebut akan lengket di rambut-rambut hidung kita, ya. Nah, makanya itu akan mencegah debu-debu, ya, untuk masuk ke dalam saluran napas bawah. Seperti itu. Nah, ini ada sunnahnya juga, ya, dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad SAW berkata, jika kalian itu bangun tidur, ya, idza staiqadha ahadukum mimmanamihi falyastanthir salasa marratin. Nah, itu kata Nabi Muhammad, jika kalian bangun tidur, ya, maka hendaklah kalian memasukkan air ke hidung, kemudian menghembuskannya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitona yabitu ala khoyasimihi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidur di lubang-lubang hidung. Nah, jadi ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita selalu membersihkan hidung, ya. Jadi kita membersihkan hidung itu gunanya tadi untuk membersihkan debu-debu atau kotoran-kotoran yang disaring oleh rambut-rambut yang ada di lubang, yang ada di
dalam rongga hidung kita. Ya, jadi waktu wudhu Nabil harus melakukan istinsyak namanya. Jadi memasukkan air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ya, kan sholatnya 5 kali, jadi wudhunya itu 5 kali sehari. Nah, belum lagi tadi waktu bangun tidur itu juga disunahkan untuk memasukkan air ke hidung. Ya, karena sesungguhnya setan itu bermalam tidur dia di lubang hidung. Nah, setan itu adalah musuh dari manusia. Ya, seperti itu Nabil. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menyaring udara. Kalau tidak ada, maka udara itu akan langsung masuk ke dalam rongga hidung kita tanpa saringan. Akibatnya akan banyak terjadi penumpukan debu kita. Ini berbahaya karena dapat menyebabkan rusaknya paru-paru kalau tidak disaring udaranya. Seperti itu Nabil. Apakah jelas? Nabil? Iya, jelas. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Makasih Sama-sama. dokter. Ada lagi teman-teman lain yang mau bertanya? Saya Bi. Silakan. Namanya siapa, Adek? Muhammad Arif El Mahbubi. Arif ya, silakan. Apa yang terjadi jika oksigen nggak ada di bumi, Bi? Oh iya, terima kasih. Baik sekali ya pertanyaan dari Arif. Nah, oksigen itu adalah salah satu unsur dari udara yang sangat diperlukan oleh manusia terutama ya dan makhluk hidup lainnya. Karena oksigen ini merupakan aset atau penerima elektron di sistem tubuh manusia. Jadi manusia ini kan adalah makhluk yang memerlukan tenaga, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, tenaga. Nah, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghasilkan tenaga, maka kita butuh oksigen. Selain dari kita butuh makanan. Nah, nanti dari bahan-bahan makanan kita yang mengandung karbohidrat, lemak atau protein itu akan dipecah, dicerna oleh tubuh kita dan elektron-elektron yang terkandung di dalam bahan makanan kita itu akan didonorkan atau akan dipindahkan ke oksigen tadi. Nah, jadi oksigen tadi menerima elektron dari pemecahan bahan-bahan makanan. Nah, kalau tidak ada oksigen di bumi ini, maka elektronnya itu tidak bisa disalurkan ke oksigen. Karena oksigen itu penerima elektron pada sistem metabolisme tubuh manusia. Ya, jadi kalau elektronnya itu tidak disalurkan, akibatnya energinya tidak terbentuk, maka orang tersebut akan kekurangan energi dan lama-lama akan meninggal. Nah, seseorang apabila tidak menghirup oksigen selama 3 menit sampai 8 menit, ya, dia akan meninggal atau akan mati. Ya, contohnya pada berat seperti itu, ya, atau dibekap sehingga dia tidak bisa bernafas dan tidak bisa memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya. Jadi itu ya, kalau tidak ada oksigen, kita tidak akan menghasilkan energi sehingga tubuh kita tidak bisa bekerja. Ya, sel-sel dalam tubuh kita tidak bisa bekerja, akibatnya metabolismenya berhenti, ya seseorang bisa meninggal. Seperti itu. Bagaimana, Arif? Apakah sudah jelas? Udah, Bi. Udah ada. Bagus, ya. Pertanyaannya bagus sekali, Arif, ya. Oke, mungkin ada adik-adik lain yang mau bertanya. Waktunya masih banyak. Ada 15 menit waktunya. Silakan. Ada dokter. Alif. Ya, silakan, Adek, bertanya namanya. Alif. Pali? Alif. Alif. Silakan, Alif. Apa yang terjadi dengan rokok? Ya, Alif, pertanyaannya tidak terdengar. Tolong diulang. Apa yang terjadi ketika menghirup asap rokok? Oh ya, bagus sekali, Alif. Ya, cuma satu aja pertanyaannya, Alif. Iya. Oke, ya. Pertanyaan dari Alif bagus sekali, ya. Jadi Alif dan teman-teman harus mengetahui bahwa di dalam asap rokok itu ada sekitar
6.000 racun ya yang ada di dalam asap rokok ya. Misalkan adanya nikotin ya, kemudian tar, kemudian dia banyak mengandung ROS namanya. Nah, ROS itu kepanjangan dari reactive oxygen species ya. Jadi reactive oxygen species. Nah, ROS ini sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Karena dia dapat merusak sel-sel tubuh kita. Jadi di dalam sel tubuh kita itu ada yang namanya DNA. Pernah dengar nggak DNA, adik-adik sekalian? DNA itu adalah materi genetik ya. Jadi dia itu adalah materi atau bahan untuk mewariskan sifat ya. Kemudian untuk produksi protein juga itu memerlukan DNA. Nah, reactive oxygen species atau ROS yang terkandung di dalam asap rokok itu dia dapat bereaksi, dia dapat berikatan dengan DNA tersebut yang ada di dalam sel. Akibatnya sel itu akan mengalami gangguan, ya. Gangguan yang terjadi bisa terjadi sel itu mengalami kematian, ya, atau sel itu mengalami perubahan. Nah, ya. Kalau dia mengalami kematian, maka selnya akan menua dan mati. Jadi perokok itu cepat tua. Jadi kulitnya cepat keriput, paru-parunya cepat tua, ya perokok itu ya. Nah kemudian yang juga berbahaya adalah apabila sel itu mengalami perubahan akibat pengaruh ROS tadi. Dia berubah menjadi dari sel-sel yang normal menjadi sel-sel kanker, ya. Nah ini sangat berbahaya. Jadi perokok itu bisa menyebabkan timbulnya kanker pada tubuhnya, ya. Kemudian juga asap rokok dapat menyebabkan kerusakan alveolus tadi. Alveolus tadi kan kantung udara, bisa mengembang, bisa mengempis di dalam paru-paru kita. Ya, nah kalau alveolusnya rusak, itu kantungnya udara tersebut tidak bisa mengembang, tidak bisa mengempis. Akibatnya udara itu tidak bisa bertukar antara udara yang bersih yang mau masuk dengan udara yang sudah dipakai yang mau keluar. Nah, jadi itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan udara yang tidak bersih di dalam tubuh kita. Itu pada penyakit PPOK namanya ya. Jadi penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu terjadi karena pengaruh dari asap rokok. Ya. Jadi pengaruh dari asap rokok tadi bisa merusak tubuh kita, bisa membuat tubuh kita cepat tua ya. Nah, kemudian cepat timbul penyakit seperti itu Adik ya. Bagaimana Alif? Paham. Sudah paham Adek? Alif? Sudah ya? Sudah. Bagus pertanyaan Alif ya. Hebat Alif. Silakan mungkin ada yang bertanya lagi, adik-adik dokter klinik yang lain. Sebut namanya. Ya. Ya, namanya siapa, Dek? Kaisa. Aisyah. Kaisa. Kaisa. Iya. Silakan Kaisa. Mungkin ada pertanyaan. Kalau kita lagi pilek, kan biasanya kita nafas pakai hidung. Kalau kita lagi pilek, kalau kita nafasnya pakai mulut, apa yang terjadi? Ya, terima kasih Kaisa. Pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, jadi pilek itu ya disebabkan oleh rongga hidungnya sedang bengkak ya. Jadi ada kelenjar, ada selaput lendir yang namanya konka di dalam hidung. Itu sedang membengkak dan dia berair sehingga udara itu sulit masuk melalui lubang hidung. Nah, salah satu alternatifnya itu bernapas dengan mulut ya. Jadi orang-orang yang pilek itu bisa bernapas dengan mulut. Nah, kita ketahui bahwa di mulut kita itu tidak ada rambut-rambut seperti yang ada di rongga hidung. Ya, di dalam rongga hidung kita kan ada rambut-rambut ya, ada untuk penyaring udara. Nah, jadi kalau orang-orang yang bernapas melalui mulut, udaranya tidak disaring lagi. Nah, debu-debu yang berukuran besar itu bisa masuk ke dalam paru-parunya. Ya, jadi bernapas melalui hidung itu sebenarnya tidak sehat. Nah, jadi kita harus menjaga tubuh kita biar tidak mudah pilek. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita hindari penyebabnya. Jadi biasanya anak-anak itu pilek karena dia sering minum es. Nah, es itu sifatnya iritatif. Dia membuat radang pada rongga hidung. Ya. Nah, kemudian asap rokok juga itu bisa menyebabkan
kita menjadi radang ya hidungnya, ya menjadi pilek. Kemudian pilek itu juga bisa disebabkan oleh alergi, ya. Jadi reaksi alergi pada anak-anak yang mempunyai alergi apabila dia makan sesuatu atau dia menghirup sesuatu yang memicu timbulnya alergi, maka dia akan pilek, ya. Nah, dan pilek ini juga bisa dikurangi dengan berbanyak olahraga, ya, memperbanyak gerak. Ya, jadi diperbanyak olahraganya, Kaisa, ya. Nah, jadi bernapas melalui hidung itu sebenarnya tidak baik, ya. Kita harus berusaha agar tetap bernapas melalui hidung, jangan melalui mulut, ya. Melalui mulut itu tidak baik, itu bernapas melalui mulut sebenarnya, ya. Ada. Terima kasih. Sama-sama, Kaisa. Ayo, masih ada waktunya. Silakan yang mau bertanya. Ada Amira, ada Valeska, ada Kaisa, ada Fadlan. Hai Fadlan. Mau bertanya? Enggak. Enggak. Ahmad Adiat? Enggak. Mau bertanya Ahmad? Fazila mungkin? Iya, diaktifkan Fazila kalau mau berbicara ini ngomong boleh. Diaktifkan mikrofonnya. Iya. Ada yang mau ditanya Fazila? Iya. Silakan ada ya. Ayo, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fazila. Nah, mau nanya. Ya. Bagaimana cara cuci tangan yang benar? Oh, bagus sekali pertanyaannya, Fazila. Ya, keren itu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi ini untuk adik-adik sekalian, para dokter cilik, ya. Nah, ini penting sekali untuk kita selalu menjaga kebersihan. Apalagi kita sedang menghadapi wabah yang namanya COVID-19, wabah virus corona. Nah, salah satu cara pencegahan untuk penularan virus corona ini adalah dengan kita selalu mencuci tangan, ya. Nah, mencuci tangan yang baik itu pertama harus dengan air yang mengalir, ya. Jangan cuci tangan dikobokan kalau bisa, ya. Mencuci tangan itu harus di keran atau di air yang mengalir. Yang kedua, cuci tangan akan lebih efektif membunuh kuman kalau kita menggunakan sabun, ya. Kita menggunakan sabun. Nah, lebih baik kita menggunakan sabun cair, karena sabun cair itu kan langsung kita bilas. Kalau sabun batangan sih baik juga, tetapi kadang-kadang dia ada kotoran yang menempel di sabun batangan bekas orang lain sebelumnya. Ya, nah lebih baik kalau ada pakai sabun cair, ya. Nah, tapi kalau tidak ada sabun batangan juga tidak mengapa, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang ketiga, kita harus mencuci semua bagian tangan kita. Ya. Nah, pertama kita basahi dulu tangan kita ini dengan air. Ya. Kita basahi dulu dengan air yang mengalir. Nah, kemudian baru kita kasih sabun di telapak tangan sini. Ya. Nah, yang pertama adalah kita menggosok telapak tangan kita. Setelah dikasih sabun di salah satu tangan, ya, itu kemudian kita gosok, ya, tangannya, ya. Nah, tapi jangan di air mengalir dulu ya setelah dikasih sabun biar dia timbul busa dulu, ya. Nah, kalau dia sudah timbul busa, kotoran-kotoran itu akan terangkat dari kulit-kulit kita, ya. Jadi pertama telapak tangan dulu, ya. Nah, kemudian punggung tangan dan ini yang langkah kedua, punggung tangan dan sela-sela tangan, ya. Seperti ini ya. Nah, kiri dan kanan jangan lupa. Yang ketiga, kita sela-sela jarinya seperti ini, ya. Nah, ya. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa ujung-ujung kukunya juga, ya. Nah, ini, ya, kiri, kanan dulu ya. Karena Nabi Muhammad selalu mendahulukan bagian kanan dulu. Yuk jibuhut tayamunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi
wa fi sya'nihi kullihi. Jadi Nabi Muhammad itu selalu mendahulukan bagian kanan dulu dalam dia bersuci, bersisir, memakai sendal, dan segala hal-hal yang baik dahulukan dengan tangan kanan, ya. Jadi ujung-ujung kukunya, ya. Nah, kemudian jangan lupa jempolnya. Jempolnya ini yang kelima, ya. Jempolnya, kemudian pergelangan tangan. Ya, ini digosok juga. Nah, kemudian setelah dia keluar semua busanya, baru kita bilas. Ya, bilas di air yang mengalir. Seperti itu, ya. Ada 7 langkah kira-kira cuci tangan. Ya. Nah, jadi semua bagian tangan ini harus kena sabun dan dibilas dengan air. Ya. Nah, jadi kalau air sabunnya jangan sampai nggak dibilas, karena kadang-kadang ada kulit yang juga sensitif, kalau dia sabunnya terlalu banyak, tidak dibilas, dia akan menyebabkan iritasi pada kulitnya, gatal. Ya. Seperti itu. Wazira. Siapa tadi yang nanya tadi? Terima kasih. Sama-sama. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk kita saling bertanya. Sabrina mungkin, Safaras, Trisa, ada Vanessa juga. Laskar, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Ada Kaisa, ada Balwa. Silakan adik-adik, mungkin ada pertanyaan, ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat pada hari ini adalah yang pertama, ya. Ingat yang pertama, ya. Allah menciptakan kita untuk menyembah hanya kepada Allah saja, ya. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Yang kedua, Allah memberikan kita pendengaran. Kemudian Allah memberikan kita penglihatan, dan Allah juga memberikan kita pikiran, ya. Nah, ketiga hal ini harus digunakan untuk hal-hal yang baik-baik, ya, adik-adik, ya. Jangan kita mendengar hal-hal yang tidak baik, jangan kita melihat hal-hal yang tidak baik, jangan kita berpikir, berucap, berkata yang tidak baik, ya. Jadi akan belajar. Kita belajar sistem pernafasan. Jadi sangat sempurna untuk manusia. Sistem pernapasan ini dibagi, dia ada sistem pernapasan yang di atas, bagian atas, dan ada sistem pernapasan yang di bagian bawah. Nah, bagian atas itu terdiri dari lubang hidung, kemudian ada rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidungnya itu ada rambut-rambut dan ada selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara, kemudian menghangatkan udara. Nah, setelah itu udara akan masuk ke dalam faring, ya, kemudian ke dalam laring, kemudian dia akan masuk ke trakea. Nah, trakea itu adalah pipa yang terbuat dari tulang rawan, ya, yang dilapisi oleh selaput lendir, ya. Nah, itu fungsinya untuk menyalurkan udara dari atas ke bawah. Nah, udara kemudian akan masuk ke paru-paru, ya. Nah, di paru-paru ini udara akan masuk ke pipa yang lebih kecil yang namanya bronkus, ya. Dari trakea udara akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini pipa kecil bercabang lagi menjadi pipa yang lebih kecil yang namanya bronkiolus, ya. Nah, di bronkiolus ini nanti dia akan sampai ke kantong udara yang namanya alveoli. Nah, di kantong udara inilah terdapat pembuluh darah yang bisa menyebabkan bertukarnya oksigen yang ada di udara yang bersih, kemudian ditukar dengan karbon dioksida yang merupakan hasil dari metabolisme tubuh kita. Ya, jadi terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kemudian udara yang banyak mengandung karbon dioksida itu akan dihembuskan lagi keluar. Ya, sehingga udara yang masuk itu adalah udara yang bersih yang mengandung oksigen. Nah, sedangkan udara yang keluar adalah udara yang sudah terpakai, banyak mengandung karbon dioksida.
ya. Nah, kemudian hal-hal yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan saluran nafas kita. Yang pertama tadi adalah menjaga berat badan, ya. Berat badan itu harus seimbang, tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu gemuk juga. Jadi harus seimbang. Karena terlalu kurus atau terlalu gemuk dapat mengganggu saluran nafas, ya. Yang kedua, adik-adik harus banyak minum air putih, ya. Menjaga kebutuhan cairannya agar tetap tercukupi. Adik-adik paling tidak minum 6 gelas sehari, ya. Jadi 3 gelas siang dan 3 gelas malam, ya. Setelah habis makan harus minum air, ya. Biar kesehatan pernafasan kita juga terjaga. Yang ketiga, harus menghindari zat-zat yang berbahaya, ya. Misalkan asap rokok. Itu nggak boleh dekat-dekat kalau ada orang yang merokok. Kemudian debu-debu di jalan juga, ya, harus dihindari. Pakai masker. Nah, kemudian misalkan racun nyamuk, ya, racun nyamuk itu yang disemprot itu, ya. Nah, kalau kamarnya lagi disemprot, kalian keluar dari kamar. Jangan tetap berada dalam kamar karena itu kan racun. Kalau dia masuk ke dalam saluran nafas itu bisa menimbulkan gangguan juga, ya, adik-adik, ya. Nah, yang kemudian yang keempat, dalam masa pandemi sekarang ini, wabah penyakit COVID-19, kita harus selalu memakai masker kalau keluar rumah, ya. Kalau bisa di rumah saja, di rumah lebih baik, ya. Nggak usah keluar-keluar ke mall, nggak boleh dulu, ya, karena banyak virus di luar, ya. Nah, kalau terpaksa keluar, kita harus pertama memakai masker, ya. Memakai masker, boleh masker kain atau masker medis boleh. Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Nggak boleh kita terlalu dekat dengan orang lain, orang asing. Jaga jaraknya minimal 1 meter. Ya. Dan yang ketiga, pulang dari luar, cuci tangan. Mau masuk ke rumah, cuci tangan. Kemudian pakaian yang sudah dipakai dari luar rumah, dari bepergian, harus segera diganti. Diganti dengan pakaian yang di rumah. Ya, seperti itu pesannya, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat, ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama, ya. Masih ada 3 lagi pertemuan yang nanti akan membahas hal-hal yang lain, ya. Jadi pada hari ini kita membahas tentang bagaimana saluran nafas kita itu berfungsi atau bekerja, ya. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Dia? Enggak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Andi, Ada, Yaya? Yaya, ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada. Udah jelas, Yaya? Jelas, ya? Siapa pertanyaan? Trisa udah jelas? Oke. Sip. Tapi Oke, ya. Karena waktunya juga sudah sampai di akhir, ya. Mudah-mudahan anak-anak semua mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, dan jangan lupa terus belajar, ya. Yang penting itu belajar agama, kemudian belajar ilmu-ilmu dunia, ya. Ilmu-ilmu di sekolah, ya, itu harus belajar, ya. Kemudian sebagai anak yang baik, jangan lupa, ya, untuk selalu mendoakan orang tuanya, ya. Mendoakan orang tuanya. Jangan lupa juga harus selalu berbuat baik kepada orang tua, ya. Karena setelah kita berbakti kepada Allah dan berbakti kepada Rasul, mengikuti sunnah Nabi, belajar, nah kemudian kita harus berbuat baik terutama kepada ibu, ya. Setelah itu kepada bapaknya, ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Terima Sabili. kasih adik-adik, ya. Nanti insya Allah ketemu Terima lagi. kasih untuk ilmunya hari ini. Sampai bertemu kembali anak.